Terus ada yang ngajak teman tuh, udah ayo tahfidz ya, bareng-bareng ya, ngejayain yang di kampung katanya. Oke. Terus saya kepikiran, oh iya. Oke, kembali lagi bersama saya di talk show Madinatun Najah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bahas tentang organisasi nih, khususnya di Madinatun Najah. Nah, masih dengan narasumber kita yaitu Kak Agip ya. Kita akan membahas lebih dalam lagi dan akan ngulik bagaimana sih organisasi di Madinatun Najah. Baik, Kak, kalau di Madinatun Najah itu organisasinya namanya apa ya, Kak Agip ya? Namanya tuh Osman. 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 Osman tuh kepanjangan dari apa ya, Kak? Osman itu organisasi santri Madinatun Najah. Oh, jadi sebenarnya kalau sama aja sebenarnya kayak di OSIS gitu ya? Ya, maksudnya OSIS. ya? Kan kalau OSIS tuh organisasi siswa, Ya, sekolah. siswa di sekolah, siswa-siswi mungkin di sekolah kayak gitu ya. Tapi kalau Osman itu organisasi santri di Madinatun Najah. Nah, Kak, kalau di organisasi khususnya di Osman ini ada bagian apa aja sih, Kak? Bagian yang pertama itu ada ketua, Ya. keamanan, terus bagian bahasa, terus ada bagian taklim peribadahan. Ya. Habis itu ada bagian kebersihan. Ada lagi bagian baperlis ada. Apa tuh? Oke, baperlis tadi udah selesai, Kak. Oke, tadi ada berapa? Ada 6. 6 ya. Oke, kita akan ngulik bahas satu-satu deh. Dari ketua nih, kinerjanya ketua tuh gimana, Kak? Ketua itu tugasnya itu mengontrol bagian-bagian lainnya. Oh, oke. Jadi membantu atau mengontrol ya. yang lain. Nah, kalau tadi ada sekretaris? Ada sekretaris. Sekretaris itu untuk apa, Kak? Sekretaris itu kayak misalkan Osman nih, organisasi mau membeli alat-alat buat bersih-bersih. Iya. Jadi uang itu dipegang sekretaris. Nanti yang bagian kebersihan minta uang ke bagian sekretaris untuk membeli ini. Jadi seperti itu tugasnya. Oh, sekretaris bendahara ya? Iya, sekretaris bendahara. Oke, selain itu tadi kalau nggak salah ada bagian kegiatan. Nah, kegiatan itu biasanya ngapain, Kak, bagian kegiatan? Bagian kegiatan tuh kayak mengurus bagian-bagian kegiatan pondok. Contohnya kegiatan pondok apa aja tuh? Contohnya kayak silat. Ya. Terus ada hadroh. Ada muhadoroh. Terus ada porseka. Ya. Banyak. Oke. Di bagian kegiatan. Nah, kalau keamanan, Kak, keamanan gimana toh? Kalau keamanan itu menjaga lingkungan pondok. Lingkungan tuh maksudnya gimana? Menjaga lingkungan tuh dalam? Menjaga lingkungan sekitar pondok. Sampai sekitar pondok. Oh, oke. Kalau kebersihan deh, kebersihan. Kalau kebersihan ya lingkungan pondok juga. Lingkungan pondok. Ya. Jadi menjaganya apa nih kalau kebersihan? Apa bedanya kebersihan sama keamanan? Kalau kebersihan buat bersih-bersih. Oh, jadi bagian kebersihan yang tukang bersih-bersih pondok gitu, atau yang ngurusin atau menjaga lingkungan sekitar dari itulah. Oke. Tadi udah ada, kalau nggak salah ada olahraga ada, Kak? Bagian ada. Olahraga. Apa olahraga itu masuk ke kegiatan. Oh, kegiatannya? Ya. Oh, jadi satu paket. Jadi satu paket. Kalau peribadahan, Kak, tadi kalau nggak salah ada peribadahan. Iya, ada peribadahan. Nah, peribadahan tuh ngapain, Kak? Tugasnya tuh kayak ngontrol anak-anak supaya sholat jamaah. Oh, gitu. Waktu. Kalau berarti peribadahan ini sebenarnya yang ngontrol anak-anak dan sekaligus yang mengatur anak-anak khususnya di bidang di dalam area masjid. Area masjid gitu ya. Atau kegiatan-kegiatan yang memang berbau pembelajaran gitu ya, pengajaran ya? Iya. Betul. Oke. Terus ada bagian apa, Kak? Tadi baperlis. Baperlis itu apa, Kak? Ini aneh banget di kuping nih, baperlis apa gitu? Baperlis itu badan perairan listrik. Perairan? Ya. Jadi ngapain untuk kerjanya baperlis itu ngapain, Kak? Baperlis itu kalau misalkan kamar mandi ada yang kerannya rusak atau gimana, jadi bagian baperlis itu tugasnya benerin. Wah, hebat banget, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi emang kita nggak perlu tukang gitu, Kak. Jadi nggak perlu manggil tukang lagi kayak halo, kerannya rusak, nggak perlu. Panggil aja baperlis. Iya. Wah, keren banget, hebat banget ya. Jadi sebenarnya Osman itu udah mencakup dan mengatur semua keseluruhan ya, Kak? Keseluruhannya. Oke. Tadi udah bahas Osman pengurusnya satu-satu nih, Kak. Nah, kalau misalkan ada yang anak-anak nih kayak urusannya kabur atau dia melanggar peraturan-peraturan, itu tuh yang bukan eksekusi ya namanya, apa ya? Yang benar-benar turun di itu apa, bagian apa, Kak?
Tergantung ininya, Kesalahannya. kesalahannya. Contoh deh, misalkan dia kabur, itu siapa Kak? Kalau kabur bagian keamanan. Keamanan. Iya. Kalau misalkan dia telat ke masjid atau nggak ke masjid deh, itu siapa Kak? Itu bagian peribadahan. Bagian peribadahan. Oke. Terus kalau misalkan ya, kalau masalahnya nih Kak, kalau masalah itu kan yang ngatur kan emang dari bagian-bagiannya tuh. Nah, kira-kira ada peran dari ketua nggak? Ada nggak peran KAIP di situ tuh dalam urusan menghukum anak-anak tuh ada nggak peran KAIP? Sebenarnya sih ya tergantung sih. Aduh, tergantung nih, mati Kak. Gimana tuh aja sih biar semua tuh mengerti ya tergantung tuh apa gitu. Kalau misalkan contoh aja kesalahan buat bagian keamanan gitu ya. Ya, oke. Jadi bagian keamanan tuh ada santri yang salah, tapi bagian keamanan nggak ngasih sanksi gitu. Oke. Jadi dari ketua. Jadi ketua langsung turun. Yang turun. Pertama itu ya ketua tugasnya ya, kalau misalkan anggota bagian bawahannya nggak ada yang gerak gitu, nggak ada yang aktif lah. Jadi ketua tuh ngasih apa? Hukuman? Ngasih tahu lah ke bagian ininya. Oh gitu. Tapi Kak, ada nggak sih hukuman yang sampai atau bahkan menganiaya santrinya Kak? Atau anggota-anggota yang lain, ada nggak Kak? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kalian pernah dengar nggak sih berita-berita di luar sana bahwa banyak pondok pesantren itu yang sampai saat ini menggunakan kekerasan dalam urusan kedisiplinan anak-anak itu? Menurut Kaib pernah dengar nggak berita itu kayak gitu? Pernah. Oh, sering ya? Sering. Nah, menurut Kaib apa yang kalau udah kayak gitu? Itu kan sebenarnya bukan pondoknya ya, tapi oknum ya Kak? Oknum itu maksudnya orang yang melakukan kekerasan itu, bukan pondoknya. Nah, menurut Kaib itu gimana? Itu dibetulkankah atau menurut Kaib itu nggak boleh? Menurut Kaib gimana deh? Sebenarnya sih emang nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Karena? Ya soalnya itu hak asasi manusia maksudnya kalau misalkan gitu. Jadi memang nggak boleh gitu ya Kak? Iya. Tapi kalau misalkan aja, seandainya memang terjadi di lingkungan Kaib, apa yang akan Kaib lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya diomongin aja dulu. Diomongin? Diomongin. Dengan baik-baik tentunya. Oke, tadi kan ke beberapa kegiatan Kak, tadi aku juga sedikit mendengar bahwa penjelasan Kaib itu tentang bagian kegiatan itu mengurusin kegiatan-kegiatan ya kan Kak, betul? Betul. Nah, salah satunya saya mendengar beberapa kegiatan yaitu muhadhoroh. Nah, saya pengen tahu Kak, muhadhoroh tuh apa sih? Saya nggak tahu nih apa tuh muhadhoroh. Muhadhoroh tuh kayak dalamnya tuh ada pidato bahasa Arab, Indonesia, terus Inggris. Lalu ada puisi, terus syarhil Quran, ada MC di situ dalamnya. Terus ada storytelling, ya dan lain-lainnya. Kak, kenapa sih kegiatan itu diadakan atau kenapa harus ada muhadhoroh? Menurut Kak Aib, kenapa? Ya di pondok ini kan program unggulannya kan bahasa. Betul. Dalam muhadhoroh kan ada pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, terus storytelling. Jadi ya kalau misalkan pondok ini program unggulannya bahasa, cuman nggak ada buat pelatihan bahasanya gitu. Cuma hanya disuruh ada program unggulan bahasa udah gitu aja, nggak ada pelatihannya ya percuma gitu. Oh, jadi sebenarnya muhadhoroh itu media untuk santri-santri itu menunjukkan kemampuan atau bakatnya ya? Iya. Khususnya di bidang pidato, ya tadi puisi, ada kori juga ya Kak? Ada kori. Kori juga. Nah, itu tadi muhadhoroh luar biasa banget ya Kak. Tapi sejauh ini kalau kegiatan muhadhoroh ini itu anak-anak yang mau sendiri atau memang sudah ada di plot-plotkan atau dibuat gitu sama pengurusnya, itu gimana Kak sistemnya? Emang sudah dibuat. Oh, sudah dibuat? Iya. Apa ya? Kenapa sih harus dibuat seperti itu Kak? Kenapa Kak? Soal ya biar bergilir. Oh, bergilir. Biar semua dapat semua dan merasakan ya Kak. Merasakan. Dan kalau sudah semua dan mendapat gilirannya itu bisa ngeliat tahu bakatnya. Oh, anak ini pinter bahasa Arab nih gitu kan gitu ya. Oke. Tapi Kak, ngebahas soal program unggulan. Tadi kan selain bahasa di program unggulan di Pondok Madinatul Najah ini kan kalau nggak salah ada tahfidzul Quran juga. Ya, tahfidzul Quran. Nah, itu anak-anak gimana Kak? Sistemnya gimana? Sistemnya ya mereka ngafalin selembar atau kalau enggak
setengah lembarnya, lalu di storein, terus dicatat. Kalau misalkan mau nyetor lagi, store lagi, catat lagi seperti itu. Oke. Nah, kegiatan tahfidz itu pada saat apa Kak biasanya? Biasanya pada maghrib. Pada maghrib sampai jam 8. Sampai jam 8. Jam 8. Oh, luar biasa sekali. Nah, untuk yang minat di tahfidz ini banyak nggak sih Kak sebenarnya Kak? Banyak. Itu kisaran berapa orang Kak? Ada 15 lebih lah. 15 lebih? Lebih. Oh, oke. Jadi Kaip termasuk nggak? Termasuk. Wah, luar biasa, keren banget. Ini bangga deh sama ketua. Oke. Tapi Kaip, kenapa Kaip mau ikutan tahfidz sih? Apa Kaip ada target tersendiri gitu? Dulu tuh waktu kelas 1 MTS itu dulu ada yang nawarin, ayo yang mau masuk tahfidz siapa? Tadinya saya tuh nggak tertarik sama sekali tahfidz itu apa. Dulu kan polos lah seperti itu lah. Jadi nggak tahu apa-apa tahfidz. Polos. Sekarang gimana? Polos nggak? Oke, lanjut Kak. Terus ada yang ngajak teman tuh, udah ayo tahfidz ya, bareng-bareng ya, ngejayain yang di kampung katanya. Terus saya kepikiran, oh iya, buat yang di kampung biar semuanya pada ikut, nanti kalau misalkan mau masuk pondok ini ngapalin bareng-bareng gitu. Oh iya. Jadi masuk ke tahfidz. Tapi ada ini nggak Kak? Ada tekanan tersendiri nggak jadi seorang yang ngafalin itu, ada tekanan nggak Kak? Nggak ada. Nggak sih, cukup ya. Maksudnya tenang, selalu slow aja gitu, slow. Luar biasa. Berarti Kaip ini sangat menikmati menghafal Quran. Tapi Kak, kalau boleh tahu, ada nggak sih yang udah ikutan tahfidz terus di awal-awal terus dia keluar gitu, ada nggak? Ada. Karena apa biasanya kalau orang yang? Ya kemungkinan malas mungkin ngapalinnya. Oke. Kak Aib kalau boleh tahu, selama Kak Aib menjadi Osman ini, apakah ada keluhan yang menurut Kak Aib tuh kayak udah apa ya, masalah banget gitu, ada nggak sih? Kalau masalah ngeluh sih ya pasti ada. Pasti ada. Tapi pernah nggak Kak Aib ngerasa kayak aduh capek banget deh jadi ketua Osman, udah deh mau ini aja gitu, ada nggak? Kalau kepikiran buat mundurin diri atau lainnya mah enggak. Cuman paling ngeluh. Kalau ngeluh ya kita cerita ke teman-teman biar saling itu ya. Saling. Kak, kegiatan selain tadi ada muhadoroh, terus ada apa lagi tadi? Apa namanya? Silat. Terus ada apa lagi Kak? Kitab kuning juga ada Kak? Kitab kuning ada. Oh, kitab kuning ada. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kitab-kitab apa aja sih yang udah Kak Aib tahu? Kitab Ta'lim, terus Safinatun Najah, Ya. terus Bidayatul Hidayah, Fathul Qorib, Ya. Daqaiqul Akhbar, Ya. Dardir Kiswatul Mi'raj, terus Bahjatul Wasail. Wah, banyak ya. Ada lagi? Udah. Oh, udah. Nah, sistem untuk ngaji kitabnya itu gimana Kak? Ataukah memang setiap sore itu ada kitab, jadi gantian setiap hari selalu ada kitab, atau bagaimana untuk waktunya? Untuk waktunya udah ditentuin. Jadi misalkan kitab Ta'lim harinya hari Kamis pada asar. Oh, oke. Jadi terus itu kan banyak Kak. ya. Kalau pada asar doang kan itu satu kali kan. Berarti sisanya kemana itu Kak? Sisanya itu ada yang di hari Selasa, terus kebanyakan tuh di hari puasa, di bulan puasa. Kalau nggak salah tuh katanya ada yang namanya program MD, Madrasah Diniyah. Nah, itu gimana sih Kak? Coba jelasin deh. Gimana MD itu? Madrasah Diniyah itu ngaji seperti madrasah abis duhur gitu. Oh gitu. Ya, bada duhur seperti itu, seperti yang di rumah-rumah seperti itu. Cuma ini enggak bada duhur? Enggak, di sini bada isya. Oh, bada isya. Itu biasanya sampai jam berapa Kak? Biasanya tuh mulai dari bada isya sampai jam 9. Oh, sampai jam 9. Berarti itu tuh sistemnya semua anak-anak memang dapat kitab itu, atau memang dibagi menjadi per kelompok atau per kelas gitu, apa gimana Kak? Dibagi per kelas. Oh, per kelas. Jadi tergantung kelasnya. Kalau dia kelas 1 ngajinya apa gitu. Iya. Oh, oke. Tadi udah jelaskan ya tentang organisasi yang ada di Pondok Pesantren Madinatul Najah dan beberapa kegiatan yang ada di sini. Gitu ya Kak Aib ya? Iya. Dan kita akan masih terus mengungkit atau mengupas tentang organisasi khususnya di Madinatul Najah. Jangan kemana-mana, tetap di talk show Madinatul Najah. Dadah.